Beberapa ayat membicarakan tentang ibadah, tetapi malah dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Maka beragama itu bukan nafsu, tapi beragama itu adalah tuntunan. Bentuknya manusia, perilakunya seperti monyet, ada banyak. Saya lebih senang sama ustadz itu, ustadz yang lain enggak. حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allah Ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha, rawahul Bukhari. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk mengisi kajian di Masjid Al-Hasan. Kesempatan ini jarang sekali didapat karena sungguh sangat luar biasa. Al-Hasan punya jadwal juga padat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua, terkhusus pengurus Masjid Al-Hasan, baik bapaknya maupun ibunya. Tidak ada yang lain. Harapan kita itu mendapatkan berkah. Ibadah kita itu ingin mendapatkan berkah. Salat kita itu mau mendapatkan berkah. Karena dari berkah itulah itmi'nanul qalbi zadakallahu fi. Ketenangan hatinya akan Allah tambahkan buatmu. Tetapi semua itu tidak akan berjalan dengan baik. Ketidakberjalanannya itu adalah ketidaksinkronan antara kita dan keimanan. Antara kita dan keimanan. Karena nanti masalah manusia itu, kalau saya menelisik, ada 3 bagian. Ada orang beriman tapi tidak beriman. Ada orang tidak beriman tapi beriman. Ada orang di antara iman. Kira-kira kita masuk bagian yang mana? Ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Beberapa ayat membicarakan tentang ibadah, tetapi malah dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Orang yang sholat, orang yang haji, umroh, infak, sedekah,
Katanya kan bisa menyelamatkan kita masuk surga. Tapi ternyata ada yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Padahal mereka infak, mereka sedekah, mereka haji, dan juga mereka itu sholat. Oleh karena itu hati iman, maka harus disamakan antara keimanan dan perbuatan. Kalau kita memang benar beriman kepada Allah, maka amalkanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan tentu contohnya itu Rasulullah. Kalau kita beramalan, mengaku diri beriman, tapi beda dengan tuntunan, itu yang jadi problem. Dan itu banyak sekali orang melakukan. Sehingga pada akhirnya dia beriman karena takut masuk neraka, tapi dia berbuat seolah-olah sedang menceburkan dirinya ke dalam neraka. Maka Allah menamakan dia orang munafik. Ini kelihatannya beriman tapi tidak beriman. Nah, hati-hati yang seperti ini. Makanya manusia itu seperti ini modelnya. Ini Islam, ini kafir. Yang ini nih, baina wa baina ini. Pakai teori Mu'tazilah dulu sedikit ini. Ini yang baina ini, kelihatannya sholat tapi kagak sholat, kelihatannya ngaji tapi kagak ngaji. Ini yang berbahaya. Berapa banyak orang ikut ngaji tetapi tidak ada hasil dari ngajinya. Bukan untuk merubah, tapi malah tetap pada pendiriannya. Sedangkan ngaji itu untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui, sehingga bisa menjadi orang yang terbaik. Dan itu ngaji, Bang. Ngaji itu bahasa Sanskerta. Ngeja, ngaji, ngeja, artinya belajar. Dan orang belajar itu untuk tahu. Kalau dia belajar tapi tidak merubah dirinya, sama saja. Kan kita asalnya dari tidak tahu, Bang, menjadi tahu. Karena kita belajar dari pengalaman. Ketemu dengan orang yang berbeda-beda. Ketemu orang Jawa bisa ngomong Jawa loh. Ya Bang, ana tepuk selirane, ana kromone, wakeh tenanan iki lho. Ya. Wis ngertos kabeh dadine kaya ngono. Napa? Karena kenal karo Jawa ngono lho. Tapi lek kenal karo wong Sunda beda. Kan gitu, Pak. Pasti ngomongnya beda. Beda, bahkan tingkah lakunya beda. Tapi keberbedaannya itu, baik dia Jawa, baik dia Sunda, baik dia Batak, baik dia Sumatera, manapun, Allah satukan dalam satu titik. Namanya Al-Islam. Maka kalau sudah jadi Islam, orang Jawa nih, bodoh kabeh Islami. Kalau di sana sholat subuh, ya di sini sholat subuh. Kan gitu, Pak. Kalau di sana itu haji, ya di sini haji. Itu kita disatukan oleh Al-Islam. Makanya ada Ikhwanuddin namanya. Saudara karena agama, saudara karena iman. Maka konsep saya berdiri di depan ini, watawassaw bil haq watawassaw bis sabar, untuk meluruskan kembali permintaan kita. Kita minta sama Allah itu 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Kata Allah, udah aku tunjukkan. Yang menyebabkan kita ini iktisoma itu Al-Quran. Yang menyebabkan kita berbeda ketika menafsirkan Al-Quran, jadinya tafarruq. Makanya Allah bilang wala tafarruqu. Itu, Pak. Maka beragama itu bukan nafsu, tapi beragama itu adalah tuntunan, ada dasar hukumnya. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnata nabi. Itu kata Nabi.
Aku tinggalkan dua pusaka yang kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Tidak akan tersesat. Gimana mau tersesat? Patokannya sudah satu, Al-Quran dan hadis. Tersesatnya di mana? Ketika kita mengambil hukum, salah mengambil hukum, salah memahami dalil, salah memahami hadis, akhirnya timbul aliran sesat. Sekarang Allah panggil karena mereka beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam itu menyeluruh. Masuk Islam itu menyeluruh. Jangan ngikutin nafsu. Jangan ngikutin nafsu. Kalau ngikutin nafsu, berarti kita bukan menuhankan Allah, tapi menuhankan nafsu. Maka surat Furqan keluar. Apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya? Itu Pak. Saya ingin dihormati orang, bikin aliran sesat. Ya kan? Makanya begitu banyak aliran sesat yang mengatasnamakan dirinya Islam, tapi isinya sesat, tapi jamaahnya juga banyak. Aneh bin ajaib. Adalah ratu ubur-ubur, ya kan? Kemudian apa lagi itu? Ada Tuhan apa lagi? Banyak Tuhan. Lia Edan, Mosadek, Mirza Ghulam Ahmad. Lahir itu. Pegangannya Al-Quran tadinya. Karena ingin mendapatkan dunia, mereka buat sesuatu. Akhirnya jadi rusak. Termasuk kita nanti. Kita itu rusaknya di mana? Ketika kita menuhankan guru kita. Saya lebih senang sama ustadz itu, ustadz yang lain enggak. Lahirlah kaidah yang disebut dengan su'ul adab. Kalau ngelawan guru itu bagian dari su'ul adab. Su'ul adab itu Bapak Ibu, kalau perbuatan guru itu sudah benar, ikut tuntunan Allah dan Rasul, lalu kita durhaka darinya, itu su'ul adab. Ini enggak, gurunya nyelenceng, enggak boleh dilawan. Itu bukan su'ul adab. Nasihatin tuh guru. Minimal jadi anak sama bapak, gimana caranya? Biar gurunya lurus. Konsep watawasau bil haq itu adalah konsep umum, bukan konsep khusus. Itu Pak, anak boleh menasihati bapaknya. Istri boleh menasihati suaminya. Jangan mentang-mentang suaminya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, langsung durhaka kamu. Salah. Anak ngomong, Pak, jangan begitu kok, judi terus, ayo sholat. Durhaka kamu. Apa yang salah? Bapaknya nyuruh anak, ayo sholat, ayo ngaji, tapi bapaknya judi, main togel, main perempuan. Toladannya di mana? Kan di bapaknya. Alhamdulillah kalau anaknya jadi soleh, tapi bapaknya salah. Yang seharusnya bareng masuk surga jadi inilah Bapak Ibu sekalian, Allah ngajak udhulu fisilmi kafah. Masuk Islam itu menyeluruh. Jangan sepotong-sepotong. Apa yang sepotong itu? Yang sepotong itu, dia itu tidak nampak tapi ada. Itulah yang disebut dengan hutuwat. Hutuwat itu dari kata khutun, garis. Hutuwat, garis-garis. Maka diartikan oleh para mufassir, khutuwat itu langkah-langkah. Karena untuk membuat garis, langkahnya itu dari titik. Kagak mungkin kagak ada titik. Gitu Pak. Titiknya apa dulu? Titiknya itu bohong. Pangkal dari semua kedustaan, dari semua perbuatan maksiat itu bohong. Itu pangkalnya Pak. Makanya kalimat al-mukadzibun di dalam Al-Quran itu banyak disebut. Kenapa? Karena perbuatan yang dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW, kadzib itu sifat yang paling digemari, baik tua maupun muda, baik kaya maupun miskin, baik haji maupun tidak haji,
baik ustadz maupun tidak ustadz, baik kiai maupun tidak kiai, baik ulama maupun tidak ulama. Sehingga akhirnya lahir konsep ada ulama mursyad, ada ulama usu. Ulama yang mengarahkan manusia ke petunjuk, benar-benar ke petunjuk. Tapi ada juga ulama yang membawa manusia ke dalam kesesatan. Makanya kenapa tidak pernah berubah? Tetap Islam. Patokan dasar Islam Al-Quran dan As-Sunnah itu. Jangan keluar dari situ. Maka untuk menjadi kafah itu sendiri, kita mesti belajar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Belajarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Maka para ulama menyebutkannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapapun, mau Imam Hanafi ke, mau Imam Maliki ke, mereka semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan cuma Imam Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Syafi'iyah, tidak. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama tidak keluar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik Bapak Ibu, itu prolog. Itu prolog Bapak Ibu. Jadi belum pengajian, belum. Tapi udah serius ya. Prolog tuh Pak. Itu prolog Pak. Berapa menit itu? 20 menit prolog. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, Al-Quran secara tegas menyeru orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh, tanpa membeda-bedakan ajaran yang satu dengan ajaran yang lainnya. Dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 208 yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Syaitan itu bukan makhluk, tapi sifat. Syaitan itu bisa dari bentuk jin, bisa juga dari bentuk manusia. Dasar hukumnya surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau ada yang ngajak yang kagak jelas, itu syaitan. Artinya suka mencelakakan. Ya, suka mencelakakan itu syaitan. Siapapun dia manusianya, mau kiai ke, mau ulama ke disebutnya, kalau bawa kepada kecelakaan, menghancurkan ajaran Islam, meruntuhkan Islam, itu syaitan. Bila perlu itu namanya iblis. Coba. Baik, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Allah Ta'ala berfirman menyeru para hambanya yang beriman kepadanya serta membenarkan Rasulnya. Kalau cuman beriman kepada Al-Quran tapi tidak mengikuti Rasul, itu ingkarus sunnah. Dulu ada yang namanya ingkarus sunnah, ya Bang. Ketika ditanya tentang sholat, dia bingung gimana cara sholat, karena di dalam Al-Quran kan gak ada tata cara sholat. Nah, ada ingkarus sunnah. Lalu kemudian melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan, sebagaimana di dalam ayat yang tertera di surat Al-Hasr, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil, apa yang ditinggalkannya, apa yang dilarangnya tinggalkan. Ya Bang. Oh, ini nggak ada larangan, tapi Rasul ngelakuin nggak? Kalau enggak berarti apa Pak? Kalau dalam ibadah itu bid'ah. Dalam hal ibadah itu bid'ah. Tapi kalau dalam masalah muamalah boleh. Karena kaidahnya begitu. Al-aslu fil muamalah al-ibaha illa ata alaihi dalil li tahrimihi. Asal dari muamalah itu adalah boleh. Dagang sama orang Yahudi boleh, dagang sama orang Nasrani boleh, boleh, silakan.
Kalau ada dalil mengharamkan, ya baru. Jangan pakai dalil walan taradu ankal yahud walan nasara. Itu dalil umum, sehingga akhirnya nggak mau berteman dengan orang kafir, nggak mau berteman dengan orang Nasrani. Salah. Karena dalam konteksnya yang namanya orang-orang kafir itu ada yang kafir dhimmi, ada yang kafir harbi. Yang terlarang itu adalah kafir harbi. Yang bersama-bersama dengan kita, hidup berdampingan dengan kita, yang tidak mengganggu kita, mereka itu kafir harbi, kafir dhimmi. Tapi ingat, hati-hati. Kelihatannya dhimmi tapi harbi. Sekarang udah mulai masuk melalui anak-anak kita ini. Ada ulang tahun lah, ada Valentine Days lah, ada April Mop lah. Masuk itu dikit demi dikit. You can see me, I can see you. Kita you-an juga masuk. Buat yang perempuan ketika disuruh pakai kerudung, kan buat apa Allah ciptain rambut saya? Kan buat ditunjuk Pak Ustadz. Boleh, silakan nunjuk sama monyet, jangan nunjuk sama Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz nggak mau lihat dosa, nggak mau punya dosa. Kan begitu Pak? Bu ya, monyet punya malu nggak? Nggak punya. Ya kalau nggak punya malu ya sudah, ikut monyet. Ikut monyet. Kalau nggak mau dengar perintah, ikut monyet. Nggak percaya, buka Al-Quran. Surat Al-Baqarah itu tentang orang Yahudi. Ketika Allah perintahkan kepada orang Yahudi untuk ibadah pada hari Sabtu 3 kali, sampai mau diangkatkan gunung di atas kepalanya, mereka tidak mau. Tetap mereka melakukan aktivitasnya sehari-hari, yaitu memancing. Maka Allah katakan kepada mereka, wa kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Bentuknya manusia, perilakunya seperti monyet. Ada banyak Bapak Ibu sekalian. Ada banyak. Ada yang seperti, mohon maaf, ada anjing, modelnya sifatnya itu sukanya ngegonggong doang. Gitu Pak, kalau lapar gonggong gitu Pak. Nah, ada yang kayak kebo, kerjaannya tidur, habis sahur, sholat subuh, tidur sampai jam 2 baru bangun sholat zuhur, tidur lagi, kebo itu. Iya. Ada juga yang modelnya ular sanca. Ya, di depan kita kemayu, Masya Allah, lembut, ngomongnya, belakangnya mematikan. Patok, lipat langsung ditelan. Itu sanca itu. Hati-hati Pak. Luar biasa. Manusia itu seperti itu. Maka Allah katakan di dalam surat Al-A'raf ayat 179, walaqad jara'na li jahannama katsirun minal jinni wal ins. Kami penuhi neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Lahum, mereka memiliki kulub, hati. Kira-kira kambing punya hati nggak Pak? Bapak Ibu punya hati nggak? Kambing punya perasaan nggak? Enggak. Kambing itu hanya punya naluri, tapi nggak punya perasaan. Kalau punya perasaan, dia nggak bakalan berzina dengan ibunya. Kambing kan berzina sama ibunya, betul nggak? Bapaknya berzina sama anak perempuannya sendiri di depan ibunya. Apa ibunya marah-marah? Enggak. Tapi punya naluri, punya. Makanya kadang kambing itu menangis, keluar air mata, naluri. Dia bukan sedih karena temannya dipotong, bukan. Ada naluri yang masuk, namanya naluri hayawani itu. Nah, kita punya dua-duanya Pak. Ada naluri manusia, ada naluri hewan. Naluri hewan itulah yang punya hati tapi tidak punya perasaan. Lahum qulubun la yafqahuna biha, tidak punya perasaan. Lihat tetangga lapar, didiemin. Kata Nabi, barang siapa yang melihat tetangganya lapar kemudian mati, maka tetangganya yang lain tidak akan masuk surga. Kan luar biasa itu. Bahkan sampai Nabi menyebutkan, idza tabakhta marqatin fa'akthir ma hajironaka.
Kalau kamu masak sayur, perbanyak kuah, bagikan ke tetangga. Itu ajaran Islam, Pak. Konsepnya tasamuh itu sangat luar biasa dalam Islam. Jadi waktu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya syaitan sering dia itu mengarahkan manusia ke jalan yang tidak baik. Maka bila ada manusia yang dia tidak mau menunjukkan temannya ke jalan yang baik, maka dia juga bisa disebut syaitan. Maka bacaan yang benar buat dia adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Itu Pak. Syaitan yang terkutuk dari manusia, Fir'aun. Itu yang terkutuk kan, Pak? Walaupun Fir'aun bilang amantu birabbika ya Musa, tapi karena sudah di sini nyawanya enggak diterima oleh Allah. Nah itu dia, jangan sampai kita nanti ketika meninggal dunia, mau meninggal dunia nggak bisa ngapa-ngapain. Yang ada adalah ngomel, marah. Ketika ditalkinin la ilaha illallah, apa lo ngajarin gue udah tua ini, sombong lu. Ada yang pernah dengar talkin kayak begitu? Diajarin la ilaha illallah malah lawan, matanya pengelotot. Kenapa? Karena waktu hidupnya dia Islam, tetapi tidak menjalankan ajaran Islam. Ini konsep manusia yang pertama yang saya bilang tadi. Dia beriman tapi tidak beriman. Hati-hati. Maka dia tidak disebut dengan kafah. Tidak disebut dengan kafah. Rugi. Bapak Ibu, menyesal itu ada di akhir. Karena yang di awal itu pendaftaran. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau mau daftar sekarang. Kalau mau menyesal mendingan sekarang. Masih bisa tobat. Tapi jangan tobat maksiat. Jangan. Tobatnya nasuha. Jangan tobatnya sepotong. Jangan. Jadi waktu iman kita lanjut lagi. Setelah Allah Ta'ala mengajak para hambanya yang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dan melaksanakan ajarannya tanpa mengenyampingkan ajaran yang lain, maka Allah Ta'ala memperingatkan hambanya, yaitu jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Nih yang tengah-tengah tadi. Ada munafik, ada musyrik, ada zalim, ada fasik, ada hasad, ada hasud, ada apa lagi? Namimah, apa lagi? Banyak. Itu yang dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah. Kalau umat muslim melakukan ini, berarti muslimnya belum benar. Nanti kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau strategi? Mulai lagi strategi. Strategi itu positif Pak, bukan negatif. Tapi lihat dulu strateginya. Itu. Kemudian dari ayat tadi mengindikasikan bahwa di sana hanya terdapat dua buah pilihan. Pilihan pertama, masuk ke dalam Islam itu secara menyeluruh dengan melaksanakan ajarannya yang komprehensif dan paripurna, menyeluruh. Ya Pak, kayak begini modelnya nih. Ada orang yang sholat, yang ini sunnah, yang ini kagak sunnah, padahal ada hadisnya. Yang punya dia doang sunnah. Contoh ya Pak ya, Allahu Akbar, nggak ada hadis Nabi di atas, nggak ada hadis Nabi di bawah pusar. Itu hanya fikih, tidak diketemukan hadisnya. Nabi yadau ayadahu ala sudur. Ala sudur itulah yang menjadi ikhtilaf bainal ulama. Kalau diambil makna hakiki ala itu di atas, tapi itu maknanya majazi, di dada.
Karena Allah itu bisa di atas, bisa di, gitu Pak. Sehingga ada yang di atas, tapi kan nggak bisa ngegenggam. Bisa ngegenggam? Yang namanya genggam bukan begini. Ini nekuk namanya. Genggam itu begini. Ini genggam. Nanti dalam hadis riwayat Imam Muslim disuruh menggenggam. Yang kedua, hadis tentang masalah ketika engkau meletakkan tangan mayit yang meninggal, letakkanlah seperti mereka mau sholat. Meletakkannya gimana? Mana ada begini mayit? Gak ada. Meletakkannya di sini. Karena mengikuti ruas-ruas ini. Ini fitrah diciptakan Allah. Ruas nih Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau bicara sunnah secara menyeluruh, ada banyak. Tapi ingat, ada hadis yang umum, ada hadis yang khusus. Gitu Pak. Hadis yang umum tidak ada korinahnya, dia menyebutkan secara umum, maka dia dibutuhkan ketika ada tahsis. Karena yang mentahsis ini mengambil yang umum menjadi dipersempit pembahasannya. Inilah yang membuat orang itu jadi ribut antara orang yang mengamalkan hadis umum dan juga yang mengamalkan hadis khusus. Contohnya adalah sholat tarawih, ada yang 2-2-3, ada yang 4-4-3, ada yang 2-2-1. 2-2-3 hadisnya umum, 2-2-1 hadisnya umum, 4-4-3 hadisnya khusus. Kenapa? Ada tahsis, qiyamu Ramadan. 2-2-3 sholatul lail. Nah itu Pak, sholat lail semua malam, semua malam. Tapi qiyam Ramadan kan cuma di bulan Ramadan. Nah itu Pak, itu kalau mau menyeluruh Pak. Yang kedua, ini sampai jam berapa? Jam 7 sholat isya. 5.40 di sini enggak, 5.25 enggak jujur berarti. Nah, kita bicara jujur. Nah itu kan pertanyaan itu. Oh gitu. Ya ngomong yang jelas biar aman sayanya juga. Baik. Karena ini harus nyimpan suara juga Bapak Ibu. Ntar malam disuruh lagi saya di sini. Suruh nginap ini. Jadi saya ini Bang Toyib, pulang ke rumah 2 jam, balik lagi di jalanan. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya juga baru pulang dari Serang Banten 2 hari dengan hari ini, nginap tadi malam sama istri dan anak di Banten untuk ngisi kajian di sana. Insya Allah Sabtu besok ke Banten lagi. Jadi jadwalnya banyak keluar nih. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Yang kedua, berbagai hadis Nabi yang sahih valid tidak mendukung persepsi kalangan tersebut. Tidak mendukung. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa jenis hadis Nabi SAW. Salah satu contohnya adalah menjelaskan keterkaitannya sebagian ajaran Islam yang dianggap perkara furu. Perkara furu itu perkara cabang. Oleh kalangan tersebut dengan alasan yang sangat besar dari Allah. Contohnya adalah idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawlahu qaulul malaika ghafara lahu ma taqaddama min dambi. Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, karena seorang yang ucap aminnya sesuai dengan ucapan para malaikat, ya, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Terus gimana tahunya? Ya Pak, gimana tahunya aminnya malaikat itu? Ada yang pernah dengar malaikat amin? Ada yang pernah dengar nggak? Pak, jangankan dengar suara malaikat Pak, Bapak lagi sholat sendirian, tiba-tiba ada yang aminin, kabur. Betul tidak? Iya kan? Nggak usah jauh-jauh, teman di samping pakai pocong gitu, kabur.
Kalau saya dulu saya tendang, Pak. Waktu zaman saya pesantren ada anak yang nakal kakak kelas. Dia gantungin bantal guling sama mukena. Kan lumayan itu. Ya, saya naik ke atas udah gelantungan. Saya liatin apa ini sambil ditarik sama dia. Goyang itu. Saya bilang kalau setan kelihatan ya nggak mungkin. Ini pasti setan manusia. Saya naik aja terus. Saya bawa kayu, saya gebukin tuh bantal, ternyata kena kayu. Dianya jatuh ke bawah, langsung di lantai bawah. Akhirnya luka sini dia. Saya bilang alhamdulillah, ternyata setannya hampir mati. Ya. Makanya setan, Pak, yang suka ngeprank itu setan, Pak. Ngeprank itu setan. Orang bangga banget kalau ngeprank, Mbak ya. Padahal setan itu. Keluar TV, Pak, keluar TV. Walaupun keluar TV, setan itu. Hati-hati. YouTubers katanya ngebangga, nyakitin, ngezolimin orang lain. Itu bukan Islam kafah, tapi Islam sepotong itu. Hanya mau untuk dirinya tapi tidak untuk orang lain. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا